Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angela Patui. Saya mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin meringkas sedikit tentang apa itu pengantar ilmu hukum menurut buku yang saya baca, R. Suroso dengan judul Pengantar Ilmu Hukum. Buku ini memuat tentang pengertian dasar tentang pengantar ilmu hukum, kemudian hukum sebagai objek ilmu hukum dalam pengertian ilmu kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian hukum, dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Sebelumnya, kita melihat terlebih dahulu sejarah singkat dari pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda, Inleiding tot de Rechtswetenschap, yang istilah ini dipakai tahun 1920, yaitu dimasukkan dalam Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di negeri Belanda. Terdapat beberapa pengertian pengantar ilmu hukum dari segi ilmu hukum. Yang pertama yaitu dari Krauss. Ia memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Kemudian ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama jurisprudence yang berasal dari kata jus yang artinya hukum atau hak. Kemudian Courson berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ada juga salah satu pendapat dari seorang pakar hukum yaitu Dr. Surjono Dirjosisworo, sarjana hukum. Ia menyatakan bahwa pengantar ilmu hukum itu kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedi hukum yang merupakan pengantar untuk ilmu pengetahuan hukum. Kemudian kita melihat hukum sebagai objek ilmu hukum. Yang pertama, arti hukum dari segi hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah alkas, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Kemudian arti hukum dari segi reg. Reg berasal dari recturn atau bahasa Latin yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintah. Kemudian arti hukum dari segi ius. Kata ius berarti hukum, berasal dari bahasa Latin lubere, artinya mengatur atau memerintah. Dan yang terakhir, arti hukum dari segi lex. Kata lex sendiri berasal dari bahasa Latin dan berasal dari kata lesere. Lesere artinya mengumpulkan, ialah mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Selanjutnya ilmu hukum sebagai ilmu kaidah. Yang pertama kaidah sosial atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia. Yang pertama kaidah susila. Kaidah yang paling tua dan paling asli juga terdapat di dalam sanubari manusia sendiri karena manusia adalah makhluk bermoral. Yang kedua, kaidah kesopanan, di mana ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan masyarakat. Yang ketiga, kaidah agama, di mana norma sosial yang aslinya dari Tuhan dan isinya larangan, perintah, dan ajaran. Yang keempat, kaidah hukum, di mana mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat. Yang kedua adalah penggolongan kaidah. Terdapat dua penggolongan kaidah, yaitu yang pertama tata kaidah dengan aspek pribadi atau biasanya ada kaidah agama dan kaidah kesusilaan. Kemudian yang kedua tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi, di mana yang pertama kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Kemudian ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan dibagi menjadi 8, yaitu antropologi hukum, di mana suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaian pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Yang kedua, sosiologi hukum, di mana suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Kemudian yang ketiga, psikologi hukum, suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia, di mana tentu kita tahu bahwa psikologi sendiri yaitu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Yang keempat ada sejarah hukum, di mana suatu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Kemudian perbandingan hukum, terdapat dua perbandingan hukum, yaitu perbandingan hukum sebagai metode penelitian dan perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Yang keenam, tujuan perbandingan hukum, yaitu usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing dan usaha mendalami pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaruan hukum. Kemudian yang ketujuh, fungsi dari perbandingan hukum. Terdapat 3 fungsi dari perbandingan hukum, yaitu pertama fungsi teoritis, kedua fungsi praktis, ketiga fungsi perbandingan hukum dalam pembinaan hukum. Dan yang ke-8, dan ada pula manfaat daripada perbandingan hukum, yaitu bermanfaat sebagai unifikasi hukum, bermanfaat bagi usaha menumbuhkan saling pengertian suatu bangsa, bermanfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum itu sendiri, kemudian bermanfaat bagi pelaksanaan hukum perdata internasional.
Selanjutnya, penggolongan dan klasifikasi hukum. Terdapat dua penggolongan dan klasifikasi hukum, yaitu hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Pertama, hukum tertulis. Hukum tertulis meliputi hukum undang-undang, hukum perjanjian antar negara, dan sebagian kecil hukum adat. Yang kedua, hukum tak tertulis. Ini meliputi hukum kebiasaan sebagian besar hukum adat, hukum jurisprudensi, hukum ilmu, dan hukum revolusi. Selanjutnya, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian. Yang pertama, subjek hukum. Subjek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa saja yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Yang kedua, objek hukum, di mana segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Yang ketiga, peristiwa hukum, di mana suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Dan yang keempat, hubungan hukum, di mana hubungan antar dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Kemudian yang kelima, hak. Dalam ilmu hukum, hak disebut juga hukum subjektif. Hukum subjektif merupakan segi aktif daripada hubungan hukum. Kemudian yang keenam, perbuatan hukum. Setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Yang ketujuh, bukan perbuatan hukum, di mana perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum, perbuatan ini menjadi akibat hukum yang tak tergantung pada kehendak. Perbuatan yang dilarang oleh hukum atau sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan si pelaku yang bersalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Kemudian yang ke-8, masyarakat hukum. Sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Itulah ringkasan singkat dari saya mengenai pengantar ilmu hukum dari buku R. Suroso dengan judul Pengantar Ilmu Hukum. Sekian dari ringkasan saya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bye-bye.